9 Maret 2026 sekira pukul 10.00 Polda Metro Jaya melaksanakan rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka pengamanan operasi Ketupat Jaya 2026 yang akan dilaksanakan mulai tanggal 13 sampai dengan 25 Maret. Adapun nanti secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Dirlantas. Polda Metro Jaya mengedepankan hashtag mudik aman, keluarga bahagia. Tadi berapa jumlah personil yang terlibat, berapa pos pengamanan, pos pelayanan, pos terpadu, bagaimana pola yang dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas dengan pola-pola yang membuat rasa aman, rasa nyaman, serta mengedepankan keselamatan bagi para pemudik. Nah, kami beri kesempatan kepada Bapak Direktur Lalu Lintas untuk bisa menyampaikan secara komprehensif, ini bisa diterima oleh rekan-rekan sekalian. Baik rekan-rekan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Kabid Humas, bahwa hari ini tahapan yang sedang berlangsung adalah kegiatan rapat koordinasi lintas sektoral. Kita mengkolaborasikan berbagai kekuatan tentunya, termasuk sarana prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan operasi Ketupat yang insya Allah akan berlangsung mulai pada tanggal 13 sampai dengan 25 Maret mendatang. Rekan-rekan sekalian, pada pelaksanaan operasi Ketupat nanti tidak kurang dari 6.800 personil lebih gabungan Polri, TNI, dan instansi terkait akan tergelar di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya dalam rangka memberikan jaminan keamanan, kenyamanan dalam pelaksanaan kegiatan mudik Lebaran dan juga pelaksanaan nanti Hari Raya Idul Fitri sampai dengan arus kembali ataupun arus balik dari pelaksanaan mudik yang nanti diperkirakan akan terjadi di beberapa tahapan. Yang pertama, diprediksi puncak arus mudik itu akan terjadi di kisaran tanggal 16 sampai dengan tanggal 18. Kita ketahui berdasarkan prediksi dari Kementerian Perhubungan bahwa DKI Jakarta menduduki urutan kedua daerah asal terbanyak, daerah asal pemudik terbanyak. Nanti akan terbagi menjadi 3 jurusan, 3 wilayah, mulai yang ke arah barat ke wilayah Sumatera, kemudian arah selatan wilayah Bogor dan sekitarnya, termasuk wilayah timur arah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan seterusnya. Ini yang akan kita lakukan dengan menggelar tidak kurang dari 101 pos pelayanan, terdiri dari pos pengamanan, pos pelayanan, pos terpadu, sampai dengan pos pantau pada ruas-ruas jalan yang nanti diproyeksi atau diprediksi akan terjadi lonjakan. Tentunya kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat yang nantinya akan melaksanakan perjalanan untuk bisa memastikan yang pertama kondisi dalam keadaan fit ataupun sehat, kemudian kondisi kendaraan juga demikian, dan rencanakan perjalanannya dalam waktu-waktu yang mungkin bisa diprediksi sehingga tidak bersamaan dengan puncak arus mudik. Demikian juga dengan puncak arus balik. Selanjutnya kita juga akan melaksanakan kegiatan tahapan pengamanan berikutnya, yakni mengingat Hari Raya Idul Fitri berdekatan dengan pelaksanaan Hari Raya Nyepi. Tentu ada beberapa event kegiatan yang harus kita pastikan, kita antisipasi kegiatan-kegiatan masyarakat yang intinya bahwa seluruh aktivitas masyarakat, baik rangkaian kegiatan Nyepi, kemudian juga yang disusul juga dimungkinkan akan ada kegiatan pengamanan malam takbir, kemudian juga akan ada kegiatan pelaksanaan Idul Fitri dan silaturahmi serta aktivitas masyarakat pada tempat-tempat wisata yang ada di Jakarta.
Itu beberapa kegiatan saat ini rapat koordinasi masih berlangsung. Akan kita pastikan lagi titik-titik serta sebaran personil. Kemudian tambahan berikutnya adalah yang perlu diantisipasi terkait dengan anomali cuaca serta prediksi dari BMKG, di mana saat ini kita masih berada pada situasi intensitas hujan dari sedang ke tinggi. Ini perlu diantisipasi. Kami juga telah memetakan titik-titik potensi genangan air sampai dengan banjir. Ya, jadi kalau genangan itu kisaran 0 sampai dengan 30 cm, kalau sudah di atas 30 cm, ini tentunya membutuhkan penanganan yang dimungkinkan. Juga akan ada pola rekayasa, mengingat ruas jalan yang memang tidak bisa dilalui. Mungkin itu sementara rekan-rekan yang dapat kami sampaikan sambil menunggu nanti hasil rapat koordinasi yang masih berlangsung. Para pemudik yang nanti akan membawa kendaraan khususnya roda 2, ya, kami juga mengimbau untuk memperhatikan yang pertama barang bawaan dan juga keluarga yang dibawa, ya, tidak overload, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana konsepnya. Mudik aman, keluarga bahagia. Kita berharap bahwa tidak ada kendala dalam proses perjalanan. Demikian juga beberapa pihak telah melaksanakan kegiatan mudik gratis. Masyarakat bisa memanfaatkan program tersebut, termasuk juga dari PT KAI yang berencana juga akan ada pengangkutan kendaraan roda 2, ya, roda 2 menggunakan kereta. Jadi mungkin bisa lebih nyaman, lebih aman pastinya, sehingga sampai di tujuan di kampung halaman bisa dalam kondisi fresh dibanding harus memaksakan perjalanan dengan jarak tempuh yang lumayan jauh dengan menggunakan roda 2. Ini mungkin perlu dipertimbangkan kembali. Cuaca juga intensitasnya masih cukup tinggi. Pak Dir, nantinya didapati ada pemotor yang memang masih overload, itu bakal diimbau untuk memutar arah dan kembali ke rumahnya untuk menyimpan sebagian barang, itu gimana Pak Dir? Tentu sebaran pos-pos kami nanti akan memantau, ya, mulai dari pos pelayanan, pos pengamanan, pos terpadu sampai dengan pos pantau. Ini akan memantau seluruh aktivitas masyarakat. Kendaraan-kendaraan yang biasanya sering kita lihat overload, ya, overload ini kendaraan pribadi yang dengan membawa kalau bahasa kita tuh gembolan, ya, atau bawa barang-barang yang terlalu banyak, termasuk juga harus kita pastikan faktor keamanan. Jangan sampai barang bawaan kita justru mengganggu keselamatan atau mengancam keselamatan pengguna jalan lain, terjatuh atau lain sebagainya. Jadi masyarakat bisa memanfaatkan sebaran pos-pos pengamanan kami, pos pelayanan kami. Silakan untuk sekedar berhenti sejenak, memeriksa barang bawaan, dan tentunya kami tidak merekomendasikan penggunaan kendaraan khususnya roda 2 yang melebihi kapasitas penumpang, ya, maksimal, dan tentunya jangan sampai parkirannya terlalu banyak, terus ditambah lagi bawaan-bawaan barang. Jadi faktor keselamatan itu harus menjadi hal yang paling utama. Pak Dir, izin soal skema gage itu nanti apakah ketika kendaraan mudik yang tidak sesuai dengan platnya itu akan diputar balikan atau seperti apa sih Pak Dir? Untuk ganjil genap nanti tentunya akan ada kebijakan lebih lanjut. Sementara yang sudah dikeluarkan adalah SKP tentang pembatasan sumbu 3. Pada kesempatan ini juga kami mengimbau kepada para pelaku usaha termasuk transportir untuk penggunaan ataupun pembatasan sumbu 3 agar dipatuhi. Ini dimulai tanggal 13. Yang dimulai tanggal 13 ataupun selama pelaksanaan operasi ada kemungkinan ditambah. Ya, kita lihat nanti arus balik, ya, arus baliknya seperti apa. Dan ini tolong dipatuhi. Ini untuk kelancaran kita bersama. Tentu ruas-ruas jalan yang nantinya akan dipenuhi